Apple Inc., raksasa teknologi asal Amerika Serikat, telah meningkatkan tawaran investasinya di Indonesia hingga hampir 10 kali lipat. Langkah ini dilakukan untuk membujuk pemerintah agar mencabut larangan penjualan iPhone 16 menurut sumber yang mengetahui hal tersebut. Apple kini mengusulkan investasi sebesar hampir 100 juta US dollar atau setara dengan sekitar 1,5 triliun rupiah selama 2 tahun di Indonesia. Sebelumnya, Apple hanya menawarkan investasi sekitar 10 juta US dollar untuk pembangunan pabrik komponen dan aksesoris di Bandung, sebagaimana dilaporkan oleh Bloomberg News. Namun, setelah proposal baru diajukan, Kementerian Perindustrian Indonesia menuntut perubahan arah investasi Apple. Pemerintah kini meminta Apple lebih fokus pada pengembangan riset dan teknologi untuk produk smartphone di dalam negeri. Hingga saat ini, keputusan final atas proposal baru tersebut belum dibuat. Larangan penjualan iPhone 16 yang diberlakukan pada bulan lalu disebabkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN sebesar 40% untuk smartphone dan tablet. Hingga saat ini, Apple dilaporkan hanya menginvestasikan 1,5 triliun rupiah melalui Akademi Pengembangan atau Developer Academies, sedikit di bawah komitmen 1,7 triliun rupiah yang diminta pemerintah. Kasus ini bukanlah satu-satunya. Apple Inc., raksasa teknologi asal Amerika Serikat, telah meningkatkan tawaran investasinya di Indonesia hingga hampir 10 kali lipat. Langkah ini dilakukan untuk membujuk pemerintah agar mencabut larangan penjualan iPhone 16. Apple kini mengusulkan investasi sebesar hampir 100 juta dolar Amerika atau setara dengan sekitar 1,5 triliun rupiah selama 2 tahun di Indonesia. Sebelumnya, Apple hanya menawarkan investasi sekitar 10 juta dolar Amerika untuk pembangunan pabrik komponen dan aksesori di Bandung. Namun setelah proposal baru diajukan, Kementerian Perindustrian Indonesia menuntut perubahan arah investasi Apple. Pemerintah kini meminta Apple lebih fokus pada pengembangan riset dan teknologi untuk produk smartphone di dalam negeri. Hingga saat ini keputusan final atas proposal baru tersebut belum dibuat. Larangan penjualan iPhone 16 yang diberlakukan pada bulan lalu disebabkan oleh tidak terpenuhnya persyaratan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN sebesar 40% untuk smartphone dan tablet. Hingga saat ini Apple dilaporkan hanya menginvestasikan 1,5 triliun rupiah melalui Akademi Pengembangan atau Developer Academies, sedikit di bawah komitmen 1,7 triliun rupiah yang diminta pemerintah. Kasus ini bukanlah satu-satunya. Alphabet Inc., perusahaan induk Google, juga menghadapi larangan serupa atas produk Google Pixel karena kurangnya investasi yang memenuhi syarat TKDN. Langkah tegas pemerintah ini mencerminkan strategi ekonomi baru di bawah Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan industri manufaktur lokal. Dengan menekan perusahaan asing, pemerintah berharap dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja dan memperkuat ekonomi domestik. Alphabet Inc., perusahaan induk Google, juga menghadapi larangan serupa atas produk Google Pixel karena kurangnya investasi yang memenuhi syarat TKDN. Langkah tegas pemerintah ini mencerminkan strategi ekonomi baru di bawah Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan industri manufaktur lokal. Dengan menekan perusahaan asing, pemerintah berharap dapat menciptakan lebih banyak peluang kerja dan memperkuat ekonomi domestik. Taktik serupa juga digunakan di era Presiden Joko Widodo, yang pada tahun lalu memblokir operasi ByteDance Ltd, TikTok, untuk melindungi sektor retail dari produk impor murah. Langkah ini berhasil memaksa TikTok menginvestasikan 1,5 miliar US dollar dalam usaha patungan dengan Tokopedia, bagian dari grup e-commerce Goto. Bagi Apple, investasi besar ini membuka akses ke pasar Indonesia
Dengan populasi 278 juta orang, lebih dari setengahnya berusia di bawah 44 tahun dan sangat akrab dengan teknologi. Namun, pendekatan keras pemerintah ini dapat menjadi pedang bermata dua. Taktik semacam ini beresiko menakut-nakuti perusahaan asing lain yang ingin memperluas operasi mereka di Indonesia, terutama di tengah tren decoupling dari Cina. Jika Apple berhasil memenuhi tuntutan pemerintah, langkah ini berpotensi mendorong mitra seperti Foxconn untuk berpartisipasi dalam proses manufaktur lokal. Ini dapat memperkuat rantai pasokan teknologi di Indonesia sekaligus mendukung target pemerintah dalam meningkatkan investasi asing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.